Halo adik-adik, selamat berjumpa kembali di acara Sekolah Minggu Remaja kita pada hari ini. Ya, perkenalkan dulu, nama saya Wida. Kalau teman-teman atau adik-adik bertemu dengan saya bisa panggil saya Mbak Wida. Ya, hari ini kita akan bahas tentang persahabatan. Nah, mungkin kita punya sahabat atau kita punya teman-teman dekat, ya begitu ya. Nah, Mbak Wida mau tanya dulu nih, ada satu pertanyaan. Nah, kira-kira apa jadinya ya kalau di dunia ini tidak ada teman atau kita tidak punya teman? Nah, mungkin ada yang bilang, wah jadi kurang seru nih Mbak, nggak ada teman buat curhat. Nah, atau mungkin jadi nggak seru nih, nggak ada teman main game nih, gitu. Atau mungkin misal posting sesuatu di Instagram, terus nggak ada yang like, nggak ada yang komen, wah ini kayaknya kurang greget nih. Nah, atau mungkin ada juga yang biasa aja deh Mbak, kayaknya nggak punya teman ya nggak apa-apa, yang penting aku tetap bisa main game. Nah, mungkin ada game yang game offline yang tidak butuh teman mungkin ya untuk battle. Nah, gitu. Nah, gitu ya. Dari antara kita mungkin ada yang punya banyak teman dan itu menyenangkan, tapi juga ada yang mungkin punya beberapa teman saja, tetapi berpikir kalau yang penting teman-teman saya itu dapat dipercaya. Nah, dan memang menganggap itu menyenangkan. Nah, kita berbeda-beda gitu ya, tetapi sebenarnya pertemanan atau persahabatan yang baik itu seperti apa sih? Nah, dan yang paling penting persahabatan yang dikehendaki Tuhan itu yang seperti apa? Kita akan belajar bersama-sama ya. Nah, Mbak Wida ingin teman-teman menyiapkan Alkitab dan alat tulis gitu ya. Kita akan nanti baca Alkitab kita. Nah, sebelumnya kata sahabat atau persahabatan sendiri itu ada sebanyak 83 kata. Nah, disebut sebanyak 83 kali, cukup banyak ya gitu. Namun demikian, persahabatan atau sahabat sendiri itu prinsip-prinsipnya tidak ditulis secara detail di Alkitab atau tidak ditulis secara langsung gitu ya, prinsipnya seperti apa tidak, tetapi ada satu hal prinsip yang mendasar saat kita bergaul atau bersahabat dengan orang lain. Kita akan buka di 1 Korintus 15 ayat 33. Kita buka di 1 Korintus 15 ayat 33, Mbak Wida akan bacakan ya. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Nah, di sini kalimatnya cukup jelas ya. Pergaulan buruk sendiri itu seperti apa? Pergaulan buruk itu sama dengan bergaul dengan teman yang tidak tepat. Jadi pergaulan buruk adalah bergaul dengan teman yang tidak tepat. Nah, bergaul dengan teman yang tidak tepat itu dapat merusakkan kebiasaan baik kita atau perilaku baik kita, kemudian perkataan-perkataan kita yang baik, atau bahkan juga dapat merusak pandangan orang lain terhadap diri kita. Nah, begitu. Nah, dari sini kita tahu bahwa apa sih yang dikehendaki Tuhan saat kita bergaul atau bersahabat. Berarti Tuhan menginginkan kita memiliki pergaulan yang baik. Nah, Tuhan ingin kita bergaul dengan orang-orang yang baik, yang tidak rusak perilakunya atau memiliki kebiasaan yang buruk. Ya, itu. Nah, Mbak Wida juga menyoroti bahwa kita garis bawahi ya, bahwa tanda orang percaya adalah selektif memilih teman. Ya, jadi orang percaya kepada Tuhan itu tandanya adalah selektif memilih teman. Ya, karena ia tahu
bahwa pergaulan yang buruk itu tidak disukai Tuhan, makanya dia selektif memilih teman. Nah, terus berarti apakah kita jadi nggak berteman dengan orang-orang yang punya kebiasaan yang buruk? Nah, ini bukan berarti bahwa kita menghiraukan atau kita tidak menyapa teman kita yang mungkin memiliki kebiasaan yang buruk ya. Misal kita ketemu terus kita tidak menyapa, bukan seperti itu. Nah, kita tetap bergaul dengan mereka. Tetapi tingkah laku mereka, pendapat mereka itu tidak kita jadikan acuan, tidak kita contoh, tidak kita jadikan patokan dalam hidup kita. Ya, jadi status kita dengan orang-orang tersebut hanya teman, bukan teman dekat, ya. Dengan mereka hanya teman, dan tujuan kita kalau kita tetap punya status teman, ya bukan musuh. Nah, hanya teman itu suatu saat mereka sendiri ingin mengenal Tuhan karena melihat perilaku kita, gitu. Nah, jadi melalui apa yang kita lakukan, mereka ingin mengenal Tuhan kita, Tuhan yang sudah menyelamatkan kita, Tuhan yang memberi keselamatan, Tuhan yang kita sembah. Nah, jadi kita tetap menyapa, mungkin tetap ada urusan, mungkin mengerjakan tugas juga bersama, tetapi statusnya hanya teman. Jadi tidak apa-apa yang mereka lakukan tidak kita contoh, perilaku yang buruk tidak kita contoh, ya. Itu. Nah, apakah pertemanan buruk itu seperti apa ya? Nah, mungkin kita sering dengar akhir-akhir ini atau sering baca tentang toxic relationship atau toxic friend. Nah, kata toxic sendiri itu artinya apa? Toxic itu artinya racun. Nah, jadi kalau racun itu berbahaya untuk diri kita sendiri. Nah, Mbak Wida punya satu ilustrasi ya. Jadi ada dua orang. Yang satu duduk di atas meja, yang satu duduk di bawah di lantai. Nah, mereka berdua memakai atau memegang satu tali yang sama. Nah, orang yang ada di atas meja mencoba untuk menarik orang yang di bawah, dan ternyata ketika ditarik itu susah sekali. Nah, tetapi orang yang di bawah kemudian mencoba menarik ke bawah. Menarik teman yang ada di atas tadi, mencoba menarik ke bawah. Pertama-tama susah, namun kemudian lama-lama mudah karena adanya gaya gravitasi. Nah, jadi terbantu oleh gaya gravitasi, dan dengan sendirinya orang yang ada di atas meja tadi jatuh. Nah, jadi ini hanya ilustrasi. Apa makna ilustrasi tersebut? Nah, jadi artinya sangat sulit bagi kita untuk membawa orang yang perilakunya tidak benar untuk berubah. Itu hal yang sangat sulit. Nah, jadi misal kita punya pemikiran, aku tetap dekat dengan teman yang perilakunya buruk, nggak apa-apa, supaya dia bisa berubah. Nah, itu hal yang sangat susah. Nah, tetapi sebaliknya, kita akan tertarik dengan mudahnya ke pergaulan yang tidak baik jika kita dekat dengan orang-orang tersebut. Gitu ya. Jadi kenapa bisa seperti itu? Contohnya seperti apa? Nah, contohnya misal saat kita bergaul dengan teman yang suka berkata kasar atau kotor. Nah, dan itu hal yang biasa bagi dia, baik itu dalam percakapan langsung, baik itu dalam chat di WhatsApp atau di DM. Nah, misal apa sedikit berkata kotor. Nah, lama-lama kita juga terbiasa dengan hal tersebut, dan kita jadi tidak masalah dengan hal itu, dan lama-lama secara tidak sadar kita juga memakai kata-kata itu, dan itu akan menjadi hal yang berbahaya dalam diri kita, gitu. Nah, kemudian saya ingin kita membaca Amsal 22, mari kita buka Amsal 22 ayat 24 sampai 25. Ayat 24 sampai 25. Nah, saya akan membacakan. Jangan berteman dengan orang yang lekas gusar.
Jangan bergaul dengan seorang pemarah, supaya engkau jangan menjadi biasa dengan tingkah lakunya dan memasang jerat bagi dirimu sendiri. Nah, sini cukup jelas ya. Jadi kita tidak berteman dengan orang yang lekas gusar, lekas marah. Nah, karena itu akan membuat kita terbiasa dengan tingkah lakunya. Nah, di sini ada kata jerat. Jerat itu apa? Jerat itu adalah perangkap. Nah, jadi maksudnya adalah kita bisa terperangkap, susah untuk keluar, dan kita sendiri mengalami celaka sendiri, ya, gitu. Nah, jadi kita sendiri yang mengalami kesusahan. Nah, contohnya bergaul dengan tadi orang yang suka berkata kasar atau kotor, maka kita akan terbiasa dan susah untuk lepas. Itu demikian juga dengan orang yang sukanya mencontek, gitu ya, tugas teman, pinjem tugasmu nanti aku atau fotoin tugasmu nanti aku salin. Nah, itu akan terbiasa terjerat dan itu susah sekali meninggalkan hal tersebut. Demikian juga dengan teman-teman yang tidak mau menghargai atau menghormati orang lain atau tidak menghormati orang tua. Itu kita akan menjadi terbiasa dengan hal tersebut. Atau mungkin teman-teman yang suka ngomongin teman lain di belakang, tidak jujur, atau suka marah-marah, bahkan marah-marah dengan hal kecil. Nah, itu akan menjadi kebiasaan bagi kita juga kalau kita berteman dekat dengan orang-orang tersebut. Nah, sekarang apakah ada contoh dalam Alkitab? Nah, contoh persahabatan yang baik yaitu Daud dan Yonatan. Nah, Mbak Wida ambil yang umum ya, jadi ada tokoh persahabatan dalam Alkitab, ada banyak tokoh tapi saya ambil Daud dan Yonatan. Nah, Daud dan Yonatan sendiri, Daud itu adalah seorang yang diurapi untuk menjadi raja ketika pada saat itu ada raja bernama Saul. Nah, jadi Israel masih dipimpin oleh Raja Saul, tetapi Daud yang masih muda itu diurapi untuk jadi raja menggantikan Saul. Nah, Saul sendiri memiliki seorang anak bernama Yonatan. Nah, dalam sistem kerajaan, raja hanya akan diganti oleh putra mahkotanya. Nah, jadi putra kandungnya sendiri. Dalam hal ini seharusnya Yonatan yang akan menggantikan Saul untuk menjadi raja. Namun, Yonatan adalah seorang yang takut akan Tuhan. Ia sangat menghormati Tuhan yang sudah memilih Daud, ya, sudah diurapi, ya, jadi untuk menggantikan Raja Saul. Nah, saat itu Saul sangat membenci Daud karena ia tahu jabatan rajanya akan pindah ke Daud. Nah, di situ di 1 Samuel 18 dikatakan bahwa Yonatan mengasihi Daud seperti jiwanya sendiri. Nah, harusnya Yonatan ini kalau jadi tahu kalau dia sendiri tidak akan jadi raja, mungkin dia dalam hatinya bisa saja timbul rasa benci kepada Daud. Nah, tetapi oleh karena Yonatan ini takut dan sangat menghormati Tuhan, maka dia mengasihi Daud. Ya, Yonatan ini mengasihi Daud ditunjukkan dengan menjaga Daud supaya terhindar dari Saul yang akan membunuhnya. Membunuhnya ini tidak hanya sekali, dua kali, beberapa kali. Nah, Daud pada akhirnya tertolong dan menjadi raja. Salah satunya karena ia memiliki sahabat seperti Yonatan. Ya, jadi kita tahu bahwa seorang yang takut akan Tuhan akan menjaga perilakunya dan akan menjaga hidup kita juga, gitu. Nah, kemudian contoh orang yang punya pergaulan yang buruk adalah salah satunya Salomo. Salomo bergaul dengan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan. Padahal di masa awal-awal ia menjadi raja, dia sangat takut kepada Tuhan. Dia orang yang hormat. Bahkan karena dia sangat takut pada Tuhan dan hormat, Tuhan mengaruniakan kekayaan dan hikmat kepadanya. Tetapi pada akhirnya hatinya condong dan berpaut pada Allah-Allah asing. Nah, jadi karena dia bergaul erat dengan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan, dia terbiasa. Nah, jadi dia berpaut itu, jadi dia ikut-ikutan menyembah Allah asing. Sehingga Tuhan
murka padanya sampai akhir hidupnya. Nah, orang yang awalnya diberkati dengan hikmat, kepandaian, kekayaan, semuanya itu menjadi sia-sia saat ia bergaul dengan orang-orang yang tidak takut akan Tuhan. Nah, bagaimana kita memiliki teman sehingga kita bisa jadikan sahabat? Nah, ada pertanyaan seperti ini. Nah, kemudian gini, Mbak Wida punya prinsip simpel saja. Jadi kita bergaul biasa dengan semua orang, tetapi kita dekat dengan orang-orang yang benar-benar mengenal Tuhan, benar-benar takut akan Tuhan, yang menjaga hidupnya. Nah, siapakah orang-orang yang mengenal Tuhan itu? Nah, yang takut akan Tuhan itu seperti apa? Ya, teman-teman persekutuan, teman-teman gereja, teman-teman sekolah minggu ini, ya. Jadi kita bisa menjalin hubungan yang dekat sesama teman, ya, di sekolah minggu ini. Nah, bagaimana persahabatan itu bisa bertahan lama? Nah, kemarin Mbak Wida sempat tanya nih di Instagram, tanya teman-teman nih, bikin question. Jadi teman seperti apa yang diinginkan? Nah, banyak itu yang menjawab teman yang jujur, kemudian orang yang lucu dan gak baperan. Nah, ada yang jawab seperti itu. Orang yang menjadi pendengar yang baik, rela berkorban, menerima temannya tanpa menjudge, tanpa menghakimi, kemudian setia, terus kemudian orang yang rela berkorban. Nah, gitu. Jadi itu sifat-sifat yang disukai dari seorang teman. Kalian pasti punya cara sendiri supaya kalian memiliki sahabat yang bisa terus dijadikan sahabat sampai lama. Nah, itu ya. Jadi pasti teman-teman punya resep sendiri. Nah, itu tadi beberapa contoh sifat-sifat yang disukai untuk jadi sahabat. Nah, kemudian Mbak Wida juga punya satu prinsip pegangan di Matius 7 ayat 12. Saya akan bacakan. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Nah, jadi dari sini kita cukup jelas bahwa kalau kita ingin punya sahabat, kita sendiri juga harus menjadi sahabat bagi orang tersebut. Nah, kalau kita menghendaki orang berbuat sesuatu kepada kita yang baik, maka kita juga berbuat demikian juga pada mereka. Gitu ya. Nah, contohnya misal saling memberi, saling mengingatkan, tidak menyakiti. Misal kalau kita tidak suka diomongin di belakang, maka kita juga tidak boleh ngomongin orang tersebut, sahabat kita itu di belakang kita. Nah, atau mungkin kita tidak suka rahasia kita dibocorkan. Nah, kita juga nggak boleh membocorkan rahasia yang dipercayakan pada kita, atau menjelek-jelekkan atau mempermalukan teman kita. Gitu. Nah, ada pertanyaan lagi nih, apa manfaat memiliki sahabat? Nah, Mbak Wida ada satu ayat di Amsal 27 ayat 17. Ini ayat yang singkat. Amsal 27 ayat 17. Nah, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Nah, pasti teman-teman di sini pernah menggunakan pisau. Kalau pisau itu tumpul, maka pisau tersebut tidak berguna. Ya, kita bisa memakai pemasah yang dari batu atau bisa juga yang dari besi. Nah, setelah diasah, pasti pisau itu bisa dipakai ya, dan sangat berguna. Demikian juga ketika kita bergaul dengan orang lain, kita seperti diasah nih, pemikiran kita semakin dibuat mengerti, pemikiran kita dipertajam, wawasan kita bertambah, kita semakin terampil ya untuk bergaul. Kita akan semakin kaya dalam pikiran, dalam pengalaman. Nah, sehingga ini menguntungkan diri kita. Kalau kita tahu pengalaman orang lain, maka kita bisa menghindar dari sebuah hal yang mungkin mencelakakan kita, atau kita semakin mengerti, semakin bisa berpikir ketika ada suatu masalah karena kita belajar dari teman kita. Gitu. Nah, kemudian dengan siapakah kita harus bersahabat? Nah, kalau sahabat sendiri Mbak Wida menggarisbawahi sahabat itu kan berarti teman dekat
Nah, berarti menjalin pertemanan biasa dengan semua orang, tetapi kita menjalin sahabat dengan orang yang memiliki pergaulan yang baik, yaitu dengan sesama anak Allah. Itu kita bisa jadikan sahabat. Nah, kemudian ada pertanyaan yang cukup menarik ini. Apakah dari persahabatan kita bisa menemukan teman hidup? Nah, bisa sekali ya. Bahkan teman hidup itu banyak orang yang memiliki teman hidup itu awal mulanya adalah dari sahabat. Nah, suatu saat teman-teman ini pasti akan berdoa supaya suatu saat nanti punya pasangan hidup. Nah, pasti semuanya akan berdoa itu. Nah, apa itu pasangan hidup? Pasangan hidup ini bukan pacar ya, tetapi pasangan hidup adalah suami atau istri untuk hidup bersama sampai akhir hayat, sampai maut memisahkan. Nah, berarti mungkin ada pertanyaan, Mbak, kelas 7, kelas 8, kelas 9 itu nanti udah boleh pacaran nggak ya, Mbak? Gitu. Nah, atau pacarannya untuk persiapan nih, Mbak, buat pasangan hidup. Nah, gitu ya. Mungkin ada pertanyaan seperti itu. Gini, kalau kita teman-teman masih kelas 7, kelas 8, SMA, sampai kelas 12, nah selama itu masih usia sekolah, maka kewajibannya adalah belajar. Jadi masih usia pelajar, kewajibannya utama adalah belajar ya. Jadi prinsipnya ketika masih bersekolah itu adalah mengenal dan bergaul dengan orang ya. Jadi tekanannya adalah bergaul, mengenal karakter orang. Nah, jadi mengenalnya itu bukan mengenalnya dengan cara berpacaran, bukan, tetapi mengenalnya dilakukan hanya dengan sebatas teman. Jadi kenal karakternya orang ini seperti apa, temanku ini kesukaannya apa, atau dia. Jadi kenal dengan berbagai macam orang ya. Jadi pacaran sendiri itu hanya untuk orang yang sudah siap menikah. Nah, begitu. Jadi orang yang sudah siap menikah itu ya orang-orang yang sudah bisa bertanggung jawab, yang sudah bisa bertanggung jawab untuk dirinya sendiri, sudah bisa sudah bekerja, begitu ya. Nah, kenapa? Karena anak-anak usia sekolah, anak-anak SMP dan SMA kalau pacaran maka itu usia yang belum siap untuk menikah dan belum siap untuk memikirkan tanggung jawab yang besar gitu. Karena kalau kita tahu sendiri, kalau orang yang menikah berarti siap untuk memiliki anak, siap untuk mendidik gitu ya, mendidik anaknya, kemudian siap untuk segala macam tanggung jawab begitu. Nah, dari sini kita tahu tentang persahabatan dan apa hal kehendak Tuhan dalam persahabatan, dalam pergaulan ya. Nah, untuk mengakhiri renungan kita, mengakhiri persekutuan atau firman Tuhan hari ini, Mbak Wida ingin kita semua menghafalkan ayat yang tadi sudah kita buka di 1 Korintus 15 ayat 33. 1 Korintus 15 ayat 33. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Nah, Mbak Wida ingin kalian semua nanti mencatat dalam buku dan itu dihafalkan ya. Kemudian yang kedua, catatlah sifat-sifat teman-teman seperti apa yang akan kuhindari ya. Jadi sifat-sifat seperti apa yang akan dihindari, teman-teman yang seperti apa ya. Misal teman yang tadi suka berkata kotor mungkin, atau teman yang suka merokok, atau teman yang tidak tanggung jawab mengerjakan tugas. Nah, begitu. Nah, sekarang kalau itu sudah, jadi nanti kalian catat, kemudian Mbak Wida akan menggarisbawahi apa-apa saja tadi ya. Jadi kita bergaul banyak dengan semua orang ya, bergaul biasa, tetapi dengan orang-orang yang kita bergaul lebih dekat dengan orang-orang yang takut akan Tuhan, orang-orang yang benar-benar menghormati Tuhan ya. Begitu. Jadi yang tidak bertentangan dengan ajaran Tuhan, karena kita sendiri akan terhindar dari bahaya, terhindar dari kesulitan-kesulitan
begitu. Nah, ini tadi sekian tentang persahabatan dan pergaulan. Semoga ini dapat membantu teman-teman semua dalam bergaul, dalam bersahabat ya. Oke.